wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah Alifia, CGP kelas 173. Kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa kita pelajari. Yang pertama adalah pendidikan harus memerdekakan. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan sekedar agen of change ilmu pengetahuan, melainkan proses memerdekakan manusia. Beliau menekankan pentingnya kemerdekaan belajar di mana siswa didorong untuk menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Master berperan sebagai penuntun, bukan penguasa yang membantu siswa menemukan potensinya. Yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat dan zaman. Akar filosofi dari pendidikan adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara berakar pada konsep kodrat dan zaman. Kodrat adalah alam yang dimiliki setiap individu, sedangkan zaman adalah keadaan masyarakat yang sedang berkembang. Pendidikan menurut beliau haruslah selaras dengan kodrat dan zaman, menumbuhkan potensi murid sesuai dengan bakat dan minatnya, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan. Yang ketiga, pendidikan harus holistik. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan secara holistik dengan 3 aspek utama. Yang pertama, karya, cipta, dan karsa. Karya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, cipta adalah kemampuan untuk berpikir dan berkreasi, dan karsa adalah kemampuan untuk berbuat baik. Pendidikan yang perfect menurut beliau haruslah mampu mengembangkan dan menyelaraskan ketiga aspek ini secara seimbang. Yang ketiga, pendidikan harus holistik. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan secara holistik dengan 3 aspek utama. Yang pertama, karya, cipta, dan karsa. Karya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, cipta adalah kemampuan untuk berpikir dan berkreasi, dan karsa adalah kemampuan untuk berbuat baik. Pendidikan yang perfect menurut beliau haruslah mampu mengembangkan dan menyelaraskan ketiga aspek ini secara seimbang. Yang keempat, pendidikan sebagai taman belajar. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai taman belajar, di mana murid bagaikan tumbuhan yang perlu dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Master adalah tukang kebun, bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan membimbing murid dengan penuh kasih sayang. Pendidikan tetap relevan dengan masa kini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, meskipun dilontarkan lebih dari seabad yang lalu, tetap relevan bagi masa kini. Di tengah periode globalisasi dan perubahan yang cepat, ide-idenya tentang kemerdekaan belajar, pendidikan holistik, dan peran master sebagai penuntun menjadi semakin penting. Saya memandang diri saya sebagai pembelajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka tugas saya adalah yang pertama, membimbing dengan penuh kasih sayang. Dalam peran saya sebagai guru, saya terinspirasi oleh konsep Among yang digagasi oleh Ki Hajar Dewantara. Saya bukan sosok yang berdiri di atas murid, melainkan berada di antara mereka, belajar dan berkembang bersama. Saya senantiasa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, penuh kasih sayang, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kedua, tugas saya adalah menuntun, bukan menggurui. Saya meyakini bahwa murid adalah individu unik dengan kodrat dan potensi masing-masing. Tugas saya adalah menuntun mereka, bukan menggurui mereka. Saya membantu mereka menemukan bakat dan minatnya, serta memfasilitasi proses belajar mereka dengan berbagai metode dan sumber belajar yang menarik. Yang ketiga, tugas saya adalah belajar sepanjang hayat. Saya menyadari bahwa proses belajar tidak berhenti. Sebagai master, saya play onwards, terus belajar dan mengembangkan diri. Saya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mencari cara-cara baru untuk mengajar dan lebih efektif dan menyenangkan. Sebagai pembelajar, maka tugas murid adalah semangat membara dan untuk belajar. Sebagai pembelajar, saya terinspirasi oleh semangat merdeka belajar yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara.
Saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu antusias untuk menjelajahi pengetahuan baru. Saya tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Tugas siswa yang kedua adalah belajar dari pengalaman orang lain. Saya percaya bahwa belajar bisa datang dari mana saja. Siswa bisa belajar dari pengalaman saya sendiri dan interaksi dengan siswa-siswa yang lain dari berbagai sumber belajar lainnya. Saya selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran demi kemajuan diri dan siswa saya. Tugas siswa yang ketiga adalah siswa harus proaktif dalam mencari informasi dan pengetahuan. Siswa bisa memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia, baik secara online maupun offline. Demikian paparan saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.